Hari kini sebuah kecamatan yang notabene lumbung pangan dan kecamatan yang bisa dibilang kaya karena bercokol sejumlah perusahaan dan perkebunan di sana. Bahkan pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara, tetapi infrastruktur jalan utama warga desa sangatlah parah. Kecamatan penyumbang produksi pangan di Sumsel itu seperti tak pernah berhenti menjadi buah bibir, baik warganya maupun viral di media sosial. Sebuah pemandangan miris anak-anak sekolah yang harus berjuang melewati kubangan lumpur di ruas jalan utama, terutama perbatasan jalur 27 dan 25. Para pelajar berjibaku mendorong motornya yang terbenam, bahkan tergelincir karena licin. Sementara pelajar putri tak mampu berbuat banyak untuk melewati parahnya jalan utama itu dan hanya bisa berdiri dan menangis. Untungnya dalam perjalanan menuju sekolah mereka berangkat bersama-sama, sehingga mereka bisa saling menolong. Parahnya jalan utama di Kecamatan Air Sugian, karena jalan itu masih berupa jalan tanah selama bertahun-tahun. Sedikit koral saja pun tidak terlihat. Sepertinya jalan tanah itu tanpa sentuhan pembangunan koralisasi, terutama di ujung jalur 27 perbatasan jalur 25 dan sepanjang jalan menghubungkan desa-desa lain. Jika jalan utama di Kecamatan Ersugian merupakan jalan kabupaten dan tidak bisa dibangun dengan menggunakan dana desa atau DD, lantas kapan jalan itu dibangun? Agar generasi pencetak lumbung pangan itu bisa nyaman pergi ke sekolah. Pertanyaan itu sering dilontarkan warga di pematang sawah yang awam dengan masalah pembangunan. Begitu juga mengenai jembatan utama di desa paling ujung di Kecamatan Ersugian. Perbedaannya sangat mencolok. Entah barangkali memang ada kebijakan lain atau skala prioritas. Jika memang berbeda pertanyaannya, bukankah itu satu ruas jalan utama kabupaten? Mulai dari jalur 31, 30, 29, 27, 25. Jembatan jalan utama dibangun dengan konstruksi beton dan cukup kokoh. Sedangkan jembatan jalan utama di Desa Sukamulya yang dibangun dengan konstruksi besi diperkirakan tidak bisa bertahan lama. Karena besi mudah keropos terendam air asam. Pelajar Ersugian yang tertatih-tatih pergi ke sekolah hanya bisa bersabar melihat kenyataan itu.
terutama masuk musim penghujan seperti sekarang ini. Maju kena, mundur pun kena. Masuk sekolah susah, tidak sekolah pun susah. Jika kenyataan ini dianggap membesar-besarkan dan didramatisir, barangkali lebih sopan bahasanya dengan istilah musibah karena curah hujan tinggi, atau tidak perlu disebut jalan hancur atau rusak parah, tetapi sebuah destinasi wisata alam yang menantang. Barangkali seperti itu untuk membohongi publik agar terdengar adem dan biasa-biasa saja, atau berdiri tegak baliho bertuliskan pro rakyat dan lindungi petani. Tidak jarang Sumek Seminggu yang setiap memberitakan peristiwa di air Sugian, besoknya telepon berdering yang menyatakan isu dan memelintir peristiwa. Seperti halnya momen kunjungan istri Bupati ke air Sugian beberapa waktu yang lalu, yang tidak bisa melewati jalan darat karena jalan hancur. Lewat jalan sungai pun terhalang jembatan swadaya masyarakat, hingga akhirnya jembatan tersebut dibongkar sementara kemudian dibangun lagi. Sumek Seminggu yang sering mendapatkan laporan warga desa tidak akan pernah menjadikan berita sebagai kebohongan, melainkan apa yang terjadi di depan mata sebagai koreksi dan kontrol sosial. Kami pun tidak akan memaksakan menggunakan gaya bahasa sarkasme. Jika memang harus menggunakan bahasa sastra, maka peristiwa di atas merupakan kunjungan wisata domestik, wisata alam yang penuh tantangan. Datanglah ke air Sugian di musim hujan seperti sekarang ini. Sumek Seminggu.